Kayak misalnya judulnya, Aku Dibuang Keluargaku, tapi Sang Kaisar Jatuh Cinta Kepadaku. China's microdrama market surpassed the film industry's annual box office revenue for the first time ever in 2024. Atau berarti buat nontonnya tuh nggak dibutuhkan kinerja otak. Ini gue yakin kalau lu lagi scroll-scroll sosmed video pendek kayak TikTok, Reels, atau Shorts, pasti lu pernah nemu konten iklan yang bentuknya tuh kayak drama pendek vertikal gitu. Bahasanya bahasa Cina, yang main juga orang Cina, tapi kadang juga udah didub ke bahasa Inggris atau Indonesia. Terus jalan ceritanya juga tuh suka absurd banget gitu. Kayak misalnya, laki-laki ini sebenarnya CEO perusahaan besar, tapi dia menjadi kuli bangunan untuk melihat apakah kekasihnya masih mencintainya. Ya gitu-gitulah, tapi entah kenapa ini bikin penasaran buat terus ditonton, dan akhirnya laku nih drama beginian nih. Nah, konten-konten gini tuh disebutnya tuh mikrodrama Cina. Dan emang lagi meledak banget nih sekarang nih secara global nih. Yang keuntungannya tuh bisa mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Bahkan kemarin sampai ada yang mau cerai kan gara-gara suaminya suka nonton dracin kan. Tapi kenapa ya mikrodrama Cina ini bisa se-booming itu? Padahal kalau dilihat dari kualitasnya ini tuh bener-bener receh loh. Actingnya, ceritanya, shot-shotnya, semuanya receh abis. Tapi kok keuntungan yang mereka dapat bisa ngalahin drama yang lebih niat dan berkualitas? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas meledaknya industri mikrodrama Cina di Learning by Googling. Ya, di beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak pandemi, orang tuh kan jadi cenderung ngabisin lebih banyak waktu sama gadget mereka kan. Salah satunya tuh buat nyari hiburan, termasuk di sini tontonan. Nah, di Cina ada industri hiburan baru yang semakin populer nih. Nggak cuma di dalam negeri, tapi juga secara global, tapi juga di luar negeri. Namanya mikrodrama. Ini mikrodrama ini nih beda sama drama biasa ya. Kalau drama biasa tuh kan satu episode kan durasinya kan bisa sampai 1 jaman ya. Terus ditontonin juga tuh di layar horizontal. Nah, kalau menurut The World of Chinese, satu judul mikrodrama tuh itu bisa punya puluhan atau bahkan lebih dari 100 episode. Yang semua cerita fullnya tuh bisa tamat cuma dengan maraton 1-2 jam. Jadi kalau drama biasa 1-2 jam tuh buat satu episode, kalau mikrodrama tuh itu sampai tamat tuh durasinya segitu tuh. Terus jalan ceritanya juga tuh kebanyakan tuh bener-bener absurd dan gak jelas. Tapi ya entah kenapa itu tuh yang ngebikin ceritanya jadi menarik. Tema-temanya tuh kayak perjalanan waktu, orang miskin yang ternyata aslinya anak orang kaya, tubuh yang tertukar, jiwa yang tertukar, pernikahan paksa. Terus ada orang yang ditindas akhirnya bisa bangkit jadi sukses, balas dendam. Bahkan ada yang nyeritain tentang selir kaisar yang melahirkan 99 anak laki-laki sekaligus dalam sekali brojol. Udah kayak kecebong tuh. Tapi ya itu tuh ternyata laku. Terus akting pemainnya juga tuh bisa dibilang tuh jelek banget buat standar hiburan komersil. Kayak di lebay-lebayin gitu. Terus judul-judulnya juga tuh biasanya tuh panjang dan terkesan agak konyol buat dianggap serius. Kayak misalnya judulnya, Aku Dibuang Keluargaku, tapi Sang Kaisar Jatuh Cinta Kepadaku. Atau, Anak yang tertukar itu sebenarnya adalah pewaris sejati. Atau yang tadi tuh, Cilin melahirkan 99 anak. Ya pokoknya biasanya judulnya tuh bener-bener nyeritain inti ceritanya apa. Jadi kayak ini premisnya nih, ya udah kita jadiin judul aja deh kayak gitu tuh. Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya mikrodracin ini tuh jadi kayak gabungan antara FTV sama sinetron Indosiar ya. Tapi ternyata bisa sesukses itu loh dalam meraih popularitas global. Aneh. Grandma's Moon is a microdrama. The show is vertically shot, and the minute-long episodes are written to keep millions of viewers hooked to their phone screens. Kalau menurut laporan The Mikrodrama Ekonomi 2025 dari media partner Asia disebut, pendapatan industri mikrodracin di tahun 2025 tuh mencapai 9,4 miliar US dollar atau sekitar 156 triliun rupiah. Dan jadi salah satu industri dengan perkembangan paling pesat saat ini. Ya gimana nggak pesat? Padahal di tahun 2021 keuntungan industri ini tuh cuma 500 juta US dollar loh. Tapi 4 tahun kemudian keuntungannya naik 18 kali lipat. Jadi 9,4 miliar US dollar kan tadi. Gitu. Dan angka ini ngebikin Cina jadi pasar dan produsen mikrodrama terbesar di dunia. Jauh dari negara-negara lain yang juga punya industri yang sama. Kayak Jepang misalnya, yang pendapatan industri mikrodramanya tuh cuma 267 juta US dollar. Atau Korsel yang pendapatan mikrodramanya tuh cuma 109 juta US dollar. Ya, walaupun kalau dibandingin sama drakor tuh masih jauh lebih unggul daripada mikrodrama Cina. Tapi kalau dibandingin sama dracin-dracin biasa atau sama mikrodrama dari negara lain, ya mikrodracin itu lebih banyak menguasai pasar. Dan
Dan diperkirakan di tahun 2030 nanti, industri ini akan meraih keuntungan sampai 16,2 miliar US dollar. Dan ini hitungannya cepet banget loh naiknya. Apalagi kalau menurut Think China, sekitar 80% dari seluruh PH Microdrachin tuh itu baru didiriinnya tuh paling lama tuh 5 tahun lalu. Jadi masih pada baru-baru banget, tapi cuannya udah naik terus sekarang. Udah sampai miliaran US dollar kan tadi. Kayak di pasar dalam negerinya aja, di Cina-nya sendiri, sekitar 700 juta orang di Cina tuh jadi penonton Microdrachin. Yang lebih dari 50%-nya tuh di bawah umur 40 tahun. Dan sekitar 40%-nya berpendidikan sarjana atau lebih tinggi. Jadi hampir setengah dari total penonton konten absurdnya Microdrachin tuh justru orang-orang yang berpendidikan tinggi ya. Tapi tetap mereka kepincut sama Microdrachin yang kebanyakan tuh aneh-aneh. Terus dari proporsi penonton cewek-ceweknya juga tuh hampir seimbang ya. Yang cewek suka nonton, yang cowok juga. Sama-sama suka nonton Microdrachin. Masih berasa aneh nih gua nih. Sebanyak itu yang nonton loh. China's microdrama market surpassed the film industry's annual box office revenue for the first time ever in 2024. Part of microdrama's growth is also attributed to the marketing strategies geared towards their intended audience. Oh iya, ini yang ngomong Microdrachin absurd nih bukan cuma gua ya. Bahkan para ahli, pengamat, sampai profesor sastra di Cina juga, mereka tuh nyebut kalau konten-konten Microdrachin tuh emang absurd dan brainless. Atau berarti buat nontonnya tuh nggak dibutuhkan kinerja otak. Tapi ya, keabsurdan dan kebrainlessannya inilah yang justru jadi daya tarik industri ini. Yang ngebikin orang rela bayar mahal demi nonton episode selanjutnya. Kenapa absurdnya malah jadi menarik? Kalau menurut si Masya, Wakil Presiden Research and Knowledge di Sensor Tower, dia bilang, Microdrachin bisa populer karena mereka manfaatin perilaku manusia yang mengutamakan kepuasan instan. Format kontennya sengaja tuh dibikin sedemikian rupa buat ngasih dopamine rush ke penontonnya lewat alur cerita yang mirip kayak video game, di mana protagonisnya harus ngadepin serangkaian tantangan dalam waktu yang singkat. Terus alur cerita juga tuh berubah-ubah terus tuh karena runtutan konflik yang terus-menerus muncul. Sama latarnya juga tuh ganti-ganti terus, tapi si antagonisnya tuh selalu muncul di setiap latar yang ngebikin penonton tuh jadi gemes dan pengen naik level, pengen ke episode selanjutnya buru-buru buat ngalahin si antagonisnya. Jadi selalu dibikin gemes tuh kita tuh kayak wah, episode ini dia nyebelin banget nih. Next episode bakal kena batunya kalian. Beli aja terus tuh episode baru tuh. They're tapping into the behavior of instant gratification. The way that you immediately are satisfied by seeing this story is what is the hook. It's a little over the top, but it's over the top that is still entertaining, right? Dan walaupun banyak pemeran utamanya yang jadi tokoh tertindas, entah karena dia miskin, anak yang tertukar, atau apapun, tapi tokoh utamanya tuh mayoritasnya tuh bukan yang menye-menye gitu. Si tokoh utama tuh selalu digambarinnya tuh sebagai orang yang biasa aja, tapi dia tuh punya pendirian, bisa ngelawan dan pengen ngebales perilaku yang terjadi ke dia. Dan karena itulah penonton jadi bisa relate dan ikutan kesel, sampai akhirnya di endingnya selalu kebales tuh. Endingnya tuh hampir selalu satisfying. Selalu tokoh jahatnya tuh pasti dibales sampai harus berlutut, nangis-nangis, dimiskinkan karena bangkrut, atau dihujat orang-orang. Endingnya selalu gitu tuh. Jadinya ya ini tuh kayak ngasih makan ego penonton biar terus nonton sampai kelar. Karena ya itu tadi, dari awal kan udah terus-terusan dipancing pakai cliffhanger yang bikin gregetan kan. Pintar abis ya caranya ya. Downloads of microdrama apps in the US reached 10 million in April of 2025. An increase of 150% year over year, while monthly active users surged over 300% over the same period. Real Short, Drama Box, and Good Short were the top downloaded apps in the US for microdramas. Terus pinternya mereka lagi, kalau menurut Elpais, platform nonton Microdrachin tuh pada memberlakukan konsep freemium. Jadi biasanya 10 episode awal tuh bisa ditonton gratis. Tapi kalau mau tahu lanjutannya, nah itu harus bayar tuh, antara 1-2 yuan per episodenya. Beli terus, nggak sadar aja udah ngabisin 90-180 yuan cuma buat nonton satu judul sampai akhir. Ini gila kan, tiba-tiba duit 400.000 melayang aja cuma buat nonton konten absurd selama 1-2 jam. Dan gilanya kalau menurut Tang Yonghua, profesor di Department of Chinese Language and Literature di East China Normal University, dia bilang, walaupun ceritanya tuh nggak jelas dan adegannya juga tuh template dan endingnya tuh gitu-gitu aja, tapi orang tuh tetap rela bayar cuma buat memuaskan keinginan mereka ngelihat si protagonis balas dendam. Cuma demi ngelihat si antagonis akhirnya menderita.
Jadi ya bisa dibilang industri ini tuh manfaatin psikologis dan kebiasaan perilaku manusia yang hebatnya sampai bisa ngeraup keuntungan miliaran dolar, anjir. Dan buat marketnya, kalau menurut Los Angeles Times, hampir 60% penonton berbayar microdrachin dari luar negeri tuh itu berasal dari Amerika Serikat. Jadi walaupun industrinya tuh udah kesebar secara global, termasuk ke Asia, Eropa, Amerika Utara, sampai Amerika Latin, tapi mayoritas penonton berbayar di luar Cina tuh berasalnya tuh dari Amrik. Sampai 60%-nya kan tadi kan. Apa nggak ketar-ketir Trump melihat ini? Hehe. 过去那些拍广告的、拍宣传片的、拍微电影的那些人，这个短剧一起来以后，他们纷纷都转到这一行了，所以大家都比较熟悉，比较熟悉以后，很快有角色了，就直接就联系了。 Terus selain ngasih kemudahan dan kepuasan penonton, industri ini juga tuh menguntungkan banget loh buat masyarakat Cina loh. Karena semua orang sekarang tuh bisa bikin film mereka sendiri dengan budget seadanya dan kemampuan acting yang secukupnya. Nih, kalau menurut Li Yunming, salah satu produser microdrachin di Beijing, dia bilang, banyak orang Cina yang sekarang tuh beralih pekerjaan, jadi aktor, sutradara, atau bahkan kru film microdrachin. Terus buat PH yang udah berpengalaman dan punya nama, itu mereka dalam sebulan tuh bisa memproduksi sampai 500 episode loh. Bahkan banyak juga yang beralih profesi dari model iklan jadi aktor microdrachin. Karena ya walaupun beberapa mungkin gajinya lebih kecil dibanding waktu jadi model, tapi ya seenggaknya mereka bisa menyalurkan hobi dan cita-cita mereka sebagai aktor atau aktris kan. Ya walaupun produksi microdrachin nggak seprofesional dan seniat drama biasa, tapi tetap kan banyak orang jadi bisa mewujudkan impian mereka. Tapi terus sayangnya kalau menurut Variety, walaupun pendapatan microdrachin tuh besar banget, tapi sayangnya keuntungan yang mereka dapat tuh cuma sebagian kecilnya doang loh. Soalnya 80% pendapatannya tuh harus dipakai buat ngebayar platform penyedia, sama dipakai buat ngebayar promosi iklan di sosmed yang harganya tuh mahal banget. Terus 10%-nya lagi buat biaya produksi sama kebutuhan operasional, baru sisa 10%-nya dibagi-bagi tuh antar mereka tuh. Jadi ya emang kecil banget ini. Jadi ya bisa dibilang walaupun populer, tapi yang kaya raya tuh malah platform penyedia dramanya, sama platform tempat ngiklannya juga, bukan kreator atau krunya yang kaya raya. Padahal krunya tuh sering harus kerja seminggu 7 hari nonstop loh, buat ngejar tayang satu judul full episode. Ternyata dapetnya nggak seberapa. Ternyata yang kaya raya malah pihak lain. Miris juga ya. Nah, walaupun awalnya microdrachin ini bukan industri yang dapat perhatian khusus dari pemerintah Cina, tapi setelah industri ini jadi makin populer dan bahkan mendunia, akhirnya di sini pemerintah Cina yang emang sangat membatasi media dan hiburan kan, mereka jadi ikut turun tangan deh dengan ngebikin serangkaian aturan yang berkaitan sama industri ini. Kalau menurut Reuters, sejak tahun 2022, pemerintah Cina jadi ngebatasin banget apa aja yang boleh dan nggak boleh dirilis, walaupun itu ditayanginnya bukan di TV. Akhirnya kalau ada konten-konten yang dianggap terlalu berdarah, terlalu vulgar, sensual, atau jahat, itu bakal di-take down tuh. Dan disebut dalam waktu setahun doang, antara 2022 sampai 2023, pemerintah Cina lewat National Radio and Television Administration, mereka udah ngehapus 25.300 microdrachin dengan total 1,4 juta episode. Karena dianggap nggak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dan salah satu yang kena take down tuh yang tadi itu tuh, yang cerita selir yang melahirkan 99 anak tadi. Karena ya emang terlalu absurd itu. Tapi yang mungkin paling bikin heboh penghapusannya tuh drama yang judulnya Rise of the Dark Lotus, yang emang populer banget, yang sampai dapat untung lebih dari 20 juta yuan cuma dalam waktu 24 jam setelah dirilis. Kenapa itu dihapus? Soalnya dramanya tuh dianggapnya tuh terlalu kasar sama penuh balas dendam. Jadi nggak cocok tuh sama nilai-nilai tradisional Cina tuh. Sayang banget ya. Terus pemerintah Cina juga tuh mengimbau kalau bisa dramanya tuh ada unsur-unsur patriotisnya. Supaya jiwa nasionalisme penonton dalam negeri tuh bisa semakin kuat. Dan penonton luar negeri juga jadi lebih kenal sama budaya dan tradisi Cina yang sebenarnya. Nah, kalau menurut Xing Daily, dengan semakin meningkatnya popularitas microdrachin di mata dunia, itu industri yang tadinya dipenuhin sama amatir, sekarang jadi dimasukin sama para pembuat film profesional deh. Dan bahkan ada award-nya juga sekarang, yang ngebikin PH-PH jadi berlomba-lomba memperbaiki kualitas drama mereka. Dan dengan adanya persaingan yang pengen jadi lebih baik ini, bisa jadi kedepannya microdrachin ini bakal lebih bagus, dan mungkin kualitasnya bakal sama kayak drama TV atau bahkan film. Dan mungkin aja cerita-cerita absurd dan template itu bakal berkurang karena semuanya dibikin jadi masuk akal dan lebih fresh. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Kalau microdrachin jadi nggak absurd lagi, peminatnya malah bakal berkurang nggak sih? Atau justru jadi makin banyak karena lebih bisa diterima secara luas? Yang mana nih? Silakan komen.
Tambahan dikit, kalau menurut Shanghai Eye, bahkan sekarang tuh aktor-aktor dari luar, filmmaker dari luar, itu mereka pada datang ke Cina loh, buat belajar bikin mikrodrama. Pada penasaran mereka, gimana cara produksinya, gimana cara ngemasnya, biar nantinya mereka bisa bikin sendiri juga di negara mereka masing-masing. Wah, bakal makin banyak versinya dong nih. Filmmakers, actors, actresses, and producers from over a dozen countries have come to Henjian for one mission: studying how microdramas are produced. What I liked that stood out to me was getting people's attention from the very get-go. And then it's easier for them to sit through the whole thing. Oke, sekian Learning kali ini tentang kenapa Dracin sekarang populer banget. Terutama itu ya, mikrodracinnya ya, yang format vertikal tuh, yang orang kaya ini sebenarnya adalah orang miskin. Gitu-gitu tuh. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, kalau mau nanya atau nanya video, bisa tulis di komen, tadi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.